Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS bab 4 kita tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang pembagian masa praaksara berdasarkan corak kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan kasta-kasta yang ada dalam agama Hindu. Yang kedua, menjelaskan 4 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Sekali lagi, materi inti kita kali ini tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebelum ke materi inti, maka kalian harus tahu dulu bahwa dalam ajaran Hindu itu mengenal adanya kasta. Kasta yang pertama adalah kasta Brahmana, yang anggotanya terdiri dari para pendeta. Kemudian kasta yang kedua, kasta Ksatria, yang anggotanya terdiri dari golongan bangsawan, keluarga raja, dan prajurit. Kemudian yang ketiga, kasta Waisya, yang anggotanya adalah para pedagang. Yang keempat, kasta Sudra, yang anggotanya terdiri dari rakyat biasa, petani, dan buruh. Nah, antara kasta yang satu dengan kasta yang lain harus menjaga kastanya. Jadi keturunan kasta Brahmana harus menikah dengan kasta Brahmana lagi. Begitu juga dengan kasta-kasta yang lainnya. Lalu, apa hubungannya antara kasta dengan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Ada beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Siapa yang membawanya? Nah, yang pertama, menurut teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Krum, bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Nah, dalam waktu tertentu mereka menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk asli. Kehidupan mereka memberikan pengaruh kebudayaan India terhadap Indonesia. Nah, itu menurut teori pertama, yaitu teori Waisya. Yang kedua, teori Ksatria. Ini dikemukakan oleh Cecebeg, kemudian Mukherjee, dan J.L. Muns. Menurut teori ini, bahwa yang menghindu-budakan orang Indonesia adalah para ksatria. Para ksatria ini adalah golongan raja, kemudian prajurit, dan bangsawan. Alasannya begini, ksatria India terlibat konflik dengan perebutan kekuasaan di Indonesia. Beberapa mendapat hadiah pernikahan dengan putri kepala suku yang dibantu. Kemudian melalui pernikahan para ksatria menyebarkan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian pendapat lain mengatakan para ksatria ini membangun koloni yang berkembang menjadi kerajaan. Nah, itu ya. Jadi, menurut teori ksatria bahwa yang menghindu-budakan orang Indonesia adalah para prajurit, kemudian bangsawan atau keluarga raja. Kemudian yang ketiga adalah teori Brahmana, dikemukakan oleh J.C. Pandler. Nah, menurut teori ini bahwa para Brahmana yang menguasai huruf Pallava dan bahasa Sanskerta mengajarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, menurut teori arus balik, dikemukakan oleh F.D.K. Bose.
Nah, jadi menurut teori arus balik ini, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah mereka kembali ke Indonesia, kemudian menyebarkannya. Nah, itu ya. Jadi, 4 teori yang mengemukakan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Tadi kalian harus tahu dalam bidang pemerintahan. Kita bahas dulu. Dalam bidang pemerintahan, semula masyarakat Indonesia itu dipimpin oleh kepala suku ya, yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Sejak kebudayaan Hindu-Buddha masuk, kepala suku diganti dengan raja. Nah, tadi kan kesukuan dipimpin oleh kepala suku, sedangkan sekarang adalah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Nah, kedudukannya tidak dipilih lagi oleh anggota masyarakat, tetapi kedudukannya berdasarkan keturunan. Oke, itu dalam bidang pemerintahan ya. Kemudian dalam bidang sosial, bangsa Indonesia mengenal adanya pembagian yang tegas antara kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta. Kita sudah bahas ya, kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian dalam bidang ekonomi, perdagangan di Indonesia berkembang pesat sejak terbentuk jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Kemudian pusat-pusat perdagangan berkembang menjadi pusat kerajaan. Nah, itu ya dalam bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya dalam bidang agama. Nah, dalam bidang agama, banyak masyarakat Hindu-Buddha yang tetap berbaur dengan kepercayaan terhadap roh halus. Kita ingat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia kepercayaannya animisme dan dinamisme. Setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia mengenal dan menganut agama Hindu dan Hindu-Buddha. Nah, itu. Nah, sekarang adalah pengaruhnya dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, kita bagi menjadi beberapa aspek ya. Pertama, dalam bidang seni bangunan. Bangsa Indonesia mengenal candi, punden berundak, patung-patung, dan stupa berunsur India. Kemudian dalam bidang dari aspek seni rupa dan seni ukir, ada relief yang menceritakan Sang Buddha di lingkungan alam Indonesia. Nah, itu seni rupa. Yang berikutnya dalam sastra dan aksara, bangsa Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kemudian karya sastra berkembang terutama dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan wayang kulit di Indonesia. Kemudian cerita dalam pertunjukannya dari India, tetapi wayangnya kebudayaan asli Indonesia. Muncul nanti tokoh-tokoh pewayangan khas Indonesia seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Dewala, dan lain sebagainya. Nah, itu ya teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Jawab pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan kasta-kasta yang ada dalam agama Hindu. Yang kedua, jelaskan 4 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, jelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.